Baik, di video ini kita akan bahas tentang cara memindahkan website dari CyberPanel ke Laragon di server lokal atau di localhost. Sebelum kita mulai, pastikan kita punya akses kedua hal tersebut. Yang pertama, akses ke CyberPanelnya, ada username, ada passwordnya. Dan yang kedua, jelas kita punya Laragon yang sudah terinstall di localhost. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah membuka dashboard CyberPanel kita, masuk ke bagian backup, klik backup, dan pilih website yang akan kita backup. Demikian juga destination, saya pilih home. Nah, sudah seperti ini, kita pilih create backup. Ini proses bakal cukup lama, terlebih kalau misalkan websitenya besar, dan yang perlu kita perhatikan apakah storage di server kita masih cukup untuk melakukan backup ini. Baik, ini prosesnya lama, jadi sambil menunggu daripada bengong, kita ke Laragon di localhost dan kita mulai konfigurasi nama domain di Laragonnya. Caranya, oke, ini sudah komplit ya. Kita download aja dulu. Karena ini website-nya tidak terlalu besar, jadi saya ke file manager kalau gitu. Di list atau di manajemen website Anda di CyberPanel, buka di file manager dan kita akan mendownload backupnya dari sini, ada di folder backup. Nah, ini ukurannya 751 MB, cukup besar. Ini kita download, saya masukkan ke something error nih. Nah, karena tadi error ya, saya pindahkannya pakai FTP aja. Cara FTP ini juga lebih cepat sih ya dibanding download dari browser, karena memang protokol dari FTP ini dikhususkan untuk transfer file dari server ke lokal dibanding menggunakan browser yang protokolnya HTTP. Ini ada penjelasan teknisnya, cuma nggak saya bahas di sini dulu. Nah, sambil nunggu transfernya selesai, saya konfigurasi di Laragonnya. Jadi masuk ke menu Quick App. Ini saya masuk ke bagian blank dan di sini masukkan nama domain dari website yang akan kita pindahkan. Nah, ini file backupnya udah selesai saya download dan coba kita ekstrak di dalam folder domainnya yang ada di Laragon. Oke, ini sudah selesai ekstraknya. Yang kita butuhkan sebenarnya cuma 2. Dalam best practice ini saya perlu public HTML sama file SQL ini. Yang lain saya coba hapus. Public HTML-nya saya pindahin ke root dari Laragon, dari domain Laragon ya. Nah, ini tandain ya, file SQL ini saya buka Laragon, masuk ke MySQL, HDSQL, dan kita buat database-nya di sana. Oke, di tab sebelah kiri kita klik kanan, create new. Enggak di sini, sorry. Ya, kita nggak usah create new database. Si Laragonnya tadi begitu kita masukkan new application, domain baru, dia langsung bikin database-nya. Yang kita lakukan adalah klik di nama database-nya dan pilih run SQL file dan masukkan atau arahkan ke file SQL yang tadi sudah kita ekstrak. Ini dia filenya, klik open, yes, dan tunggu ya, processingnya tergantung dari banyaknya query, tergantung dari besarnya database. Untuk ukuran sekitar 300 MB, ya ini prosesnya kurang dari 1 menit. Ya, ini sudah selesai terimport database-nya, isinya
Yang perlu kita ingat, nama database-nya nanti kita ubah di konfigurasi di wp config atau di aplikasi lainnya. Kalau Anda nggak pakai WordPress atau pakai yang Anda pindahkan website lain, yang ya Anda harus pindahkan konfigurasi dari nama database-nya, username database-nya, dan password database-nya. Untuk setting hostname-nya Anda bikin ke localhost. Nah, yang Anda perlu ingat dan jangan lupa ketika memindahkan domain dan lain-lainnya, Anda harus pindahkan juga name servernya, ubah konfigurasinya. Dalam hal ini saya pakai Cloudflare. Ada login di Cloudflare-nya. Untuk kemudian diubah ya DNS-nya ke bagian DNS. Dan kita bisa cek ya, enaknya pakai Cloudflare itu perubahannya bisa berjalan langsung hitungan detik. Dan ini saya refresh website-nya, ada error database connection. Ini pertanda baik ya, artinya si konfigurasi DNS-nya sudah masuk ke Laragon. Tinggal nanti kita benerin di wp config-nya. Nah, ini saya sudah masuk ke wp config-nya. Yang kita lakukan adalah perubahan nama database-nya serta ubah root passwordnya. Ubah root password, ubah root username sama password database-nya. Coba kita refresh lagi. Setelah kita ubah, apakah masih error database? Kalau masih error database, berarti settingan kita masih salah. Nah, ini udah kita refresh ya, udah oke. Kita cek link-linknya apa sudah berjalan. Ini sudah bagus. Kalau ada ketemu error-errornya, login ke wp adminnya dan kita lihat. Perbaiki. Mungkin ada konfigurasi di permalingnya biasanya, atau konfigurasi cache yang ini saya mau ganti cache-nya dari Lightspeed, karena tadinya servernya pakai Lightspeed. Saya ganti ke server lokal yang pakai Laragon. Pluginnya saya update dulu semuanya, terutama di bagian permaling. Ini kita masuk dan kita save lagi, karena umumnya problem terjadi di situ. HT aksesnya tidak terdeteksi dengan baik, jadi biar dia bikin HT akses baru lagi, bisa kita delete HT akses sebelumnya. Nah, jadi error seperti tadi yang 404 tadi sudah solve, sudah bisa dilihat lagi. Oke, demikian tutorial singkat tentang cara memindahkan website dari CyberFunnel ke Laragon. Agak-agak tricky, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Makasih buat yang udah nonton. Kalau ada problem atau masalah, silakan komentar. Nanti kita bahas atau saya bikin video untuk solvingnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.